Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada beberapa saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WIM, ke-9 Cleo, ke-10 CMRI, dan terakhir SIDO. Langsung saja ke indeks. Indeks hari kemarin ditutup terkoreksi 56 poin ke harga 6.787, terkoreksi 0,82%. Dan transaksi kemarin itu ada di 9,8 triliun. Berarti cukup sepi juga ya. Langsung saja ke teknikal. Untuk ISG ada rejection dan ya masih sama skenarionya, selama di atas 6750 itu masih aman. Yang perkiraan saya juga perlu hati-hati kalau candle merah sampai jebol support. Ternyata kemarin tutupan ditarik naik ya. Indikasinya apakah bagus? Ada sinyal sedikit bagus, tapi belum bisa dikonfirmasi. Tinggal melihat Senin Selasa gimana. Kalau jebol 6750 rawan. Masih sama arahnya, peluang besar 6.550 sampai 6.600 itu ya. Kalau jebol 6.750-nya. Ini harga pertahanannya bener ya. 1-2 hari ke depan Senin Selasa itu. Dan kalau dilihat semalam itu Amerika ditutup hijau pekat, nggak tahu ada sentimen apa, saya belum cek data juga. DJI menguat 1,65%, S&P 500 1,85%, dan Nasdaq-nya di 2,25%. Biasanya kalau Nasdaq naik segitu, keseret tuh saham-saham teknologi di Indonesia, Buka, Goto yang pasti, dan lainnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk technical ISG ya ada rejection, berarti masih ada buying power ya. 4 hari turun, 4 hari buying power ada di bawah, selalu menjaga. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya agak kurang oke ya, mingguannya. Tapi nggak masalah karena MACD-nya juga masih ke atas. Yang penting Senin Selasa nggak jebol 6750. Itu aja kunci ISG. Kalau jebol ya masih sama, kemungkinan sell in May and go away itu bisa terjadi, dan bisa jadi nanti indikasinya double top ya. Itu konfirmasinya mana nih, 6750 jebol itu double top, bisa juga nanti triple bottom. Nah, seperti itu ya. Ya pola-pola sama ya seperti itu. Kalau nggak double top, double bottom. Kalau dia turun mantul. Kemungkinan besar kalau kelihatan seperti ini ISG masih bergerak di range konsolidasi yang cukup lebar, 6550 sampai 697.000. Itu dengan kondisi seperti itu ya harusnya mantul lagi ya, bertahanlah. Kalau trendline downtrendnya di retest. Kalau ini benar-benar swing low minggu kemarin ya siap-siap naik. Pokoknya minggu depan, awal minggu Senin Selasa nggak boleh turun lagi di bawah 6750, apalagi 6700 turun, sinyal ke bawah untuk KSG. Jadi seperti itu KSG. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6700, menguat 1,13%. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy. Kalau dia broker semuanya INDF ada akumulasi, yang beli itu broker asing YURXZP, nilainya juga cukup besar-besar, yang jual tipis-tipis dan ya di bawah 10.000, dan kebanyakan broker retail. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF sepertinya langsung saja ke teknikalnya. Sepertinya INDF ini close-nya ditarik naik. Kondisi seperti ini dia berhasil kembali mematahkan trend downtrend, cuman volumenya nggak kuat. Takutnya gagal juga dia menembus 6.800-nya. Dengan kondisi seperti ini, kemarin saya juga sudah suruh pas dia open gap up itu di hari Rabu, saya suruh jual di atas 68, 67, jualan dulu, nanti beli di bawah, tapi nggak dikasih agak bawah ya. Memang seperti itu. Biasanya kalau saham memang kuat naik, untuk nutup gap itu jarang terjadi. Kalau dia arahnya nutup gap biasanya konsolidasi tuh. 1-2 minggu ke depan tuh susah untuk dia naik, konsolidasi. Jadi memang harus ditinggal gapnya kalau memang mau cepet naiknya ya, biasanya seperti itu, tapi nggak selalu ya, tergantung karakter sahamnya masing-masing. Dengan kondisi seperti ini masih oke. Kalaupun yang sudah jual ya tunggu aja, sabar, belum kemana-mana juga ya, semoga aja dikasih nanti harga bawah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia volume besar dan berhasil break dari cup and handle dengan target 7.000. Jadi potensi upside sekarang itu masih ada 300 poin, berarti 4,5%-an
ya. Tapi kalau Bapak Ibu ya mau beli kumpul dulu ya, beli aja di 6.700. Sekarang juga INDEP tuh masih murah. Kalau untuk investasi atau swing trade jangka menengah 3, 6, setahun 2 tahun ke depan, harga sekarang untuk dicicil-cicil juga menarik ya, masih murah. Sabar aja kuncinya. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang ditutup di harga 10.875 menguat 0,69%. Kalau dia transaksi asing itu terus di net buy. Ini saham Indomie dibeli asing terus. Kalau dilihat broker semarinya, ICBP memang diakumulasi sama broker asing YUCS Duet ya, yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk ICBP juga terus naik dan berhasil ke 10.800. Kalau kondisi seperti ini untuk ICBP juga bagus, dia berhasil menembus trend line semenjak April 2020, 3 tahun yang lalu, semenjak Covid baru menembus ya. Selamat tuh kalau yang beli dari bottom, dari 7.000, 8.000 harga murahnya, atau yang beli saat dia menembus trend line downtrendnya ini. Nih ya, dia sempat retest sekali terus naik lagi. Dan apakah masih bisa beli harga sekarang? Kalau mau cicil-cicil masih bisa. Jangan takut lah kalau untuk ICBP. Cuman ya perlu sabar, pergerakannya lambat, kadang dia turun dulu juga ya. Asal punya strategi gimana cara nambahnya, average down-nya ya. Namanya di saham ini pasar modal, kita beradu strategi, karena yang duluan masuk di pasar modal ataupun bandar market maker tuh pasti lebih pintar dari kita yang baru-baru mulai, mungkin di 5 tahun, 6 tahun atau 10 tahun ke belakang. Pasti mereka lebih tahu, lebih jago. Jadi kita harus juga mengupdate skill untuk bertarung, adu strategi sama mereka ya. Tapi ya kalau nggak mau pusing-pusing tuh nggak masalah juga, biarpun nggak tahu strategi, beli nyicil aja. Kalau dia merah beli lagi ya nggak masalah juga, asalkan saham berfundamental bagus. Saya menyarankan ya Big Bang atau Consumer Good atau TLKM, ASII atau Consumer Good yang defensif dan yang lainnya. Kalau saham batubara itu kan saham-saham cyclical. Kalau Bapak Ibu beli di pucuk bisa lama tuh naiknya kalau nggak average down. Biasanya tuh 2 tahun sekali dia tuh naik, habis itu 2 tahunnya turun, biasanya seperti itu. Coba kalau Bapak Ibu lihat di time frame chart bulanannya untuk saham-saham batubara, jadi seperti itu ya. Untuk ICBP bagus, harusnya ini valid. Kalaupun ternyata false break, paling 9.500 lagi, konsolidasi di bawah dulu baru naik. Tapi kalau kelihatannya volumenya nih valid breakout. Ini dalam pembentukan web 5 di time frame weekly. Web 5 12.000, ada peluang ke situ ya. ICBP 1 2 3 4 5 harusnya 12.000 dari harga sekarang, berarti masih ada potensi upside 11% lagi. Kalau di luar plan ya, misalnya Bapak Ibu berharap 1-2 bulan ke depan dapat 10% ya. Kalau di luar plan ternyata turun ya, Bapak Ibu tinggal tambah aja di bawah di 9.500 atau 9.700, area itu tambahnya. Nanti dia konsol biarin, kalau dia turun lebih dalam tambah lagi di bawah. Average Bapak Ibu kan makin murah. Dan juga ICBP di bawah 12.000 itu masih murah harusnya. Memang kurang ideal kalau baru beli harga sekarang. Idealnya ya di 9.000, di 8.000, tapi nggak masalah lah kalau mau. Cuman time frame-nya lebih lama, Bapak Ibu simpannya. Ditinggal kerja pun nggak masalah. Bapak Ibu lihat produknya juga banyak itu. Bumbu racik, Indomie, produk andalan juga, dan beberapa. Jadi seperti itu. Untuk ICBP oke nih harusnya. Kalau di time frame bulanannya, lihat bulan lalu itu seperti apa. Bulan lalu dia berhasil mendekati resisten dan ditembus, dan lihat baru 6 hari perdagangan ya. Bahkan belum sampai kan 3 hari perdagangan udah mendekati volume bulan sebelumnya. Berarti itu buying power kuat, peluang ke atasnya tuh besar. Tapi ya kembali lagi ya, ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UMPR yang ditutup di harga 4.490 menguat 0,89%. Kalau dia transaksi asing net sell
Kalau dia dibongkar summary-nya, UNPR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk UNPR juga bagus, dia itu berhasil membentuk double bottom. Apakah ini konfirmasi? Sepertinya ya, cuman memang harga sekarang itu kurang ideal. Mau masuk harga entry-nya yang bagus tuh 4.300 sampai 4.100, itu di bawah ini atau di tengah-tengah ini bisa cicil-cicil, dan sekarang sudah momentumnya ada peluang dia menguji 4.500 4.600-nya. Kalau itu di breakout, dia kembali ke area konsolidasi range lebarnya ini 4.500 sampai 45.000 ini. Nah, coba ditarik nih ya. Nah, cukup bagus nih. Seperti ini ya. Jadi kalau dia kembali ke atas 4.500 4.600 itu sudah oke tuh. Jangan turun lagi. Ini konfirmasi 4.400 sampai 4.360. Kalau dia turun dari itu minggu depan, false break, konsolidasi lagi di bawah. Itu aja. Tapi dengan volume yang cukup besar, mestinya sih jalan ke atas. Paling enggak kalau ditarik trend line dari atas nih, yang suka narik trend line ya, bisa lah dia 4.500 4.700 itu untuk UNPR retest trend line downtrend. Ini kan dia lagi membentuk, bisa jadi pola fall in wedge, tembus 4.800, siap-siap uptrend juga nih UNPR trend jangka pendeknya. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 1000, terkoreksi 1,96%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, HMSP kena buang, tapi buangannya dengan volume biasa aja. Ini di markdown kayaknya, coba kita cek ya. 5 poin aja sih markdownnya. Kalau dilihat tadi ada akumulasi nggak? Memang ada distribusi, tapi biasa aja sih, nggak terlalu signifikan lah. Kalau dilihat teknikalnya, harus bertahan, harus rebound, jelek lah kalau dia sampai tutup di bawah 975. Nah, kalau Bapak Ibu beli, nawar harga sekarang boleh nggak? Harusnya sih boleh beli. Kalau dilihat time frame weekly-nya ya, biar lebih jelas kemana sih kira-kira ya. Ada rejection tapi volume besar dan nggak jebol support. Kemungkinan masih ada yang ngumpulin. Tinggal lihat momentumnya minggu depan. Tembus 1050 1080, siap-siap dia membentuk swing low-nya. Jadi sabar aja. Pokoknya kalau beli ya ini kesempatan yang dapat harga bawah. Risknya kecil, maksimal 3-4%. Nah, target profit minimalnya aja 6% tuh. Resistennya. Tembus itu siap-siap Bapak Ibu. Minimalnya nutup gapnya di 1125. Lumayan kan, dari harga sekarang bisa dapat 11%, cukup bagus. Memang konsolidasinya itu membentuk lower high lower low, tapi kita lihat aja Senin hijau oke. Kalau mau konfirmasi lihat Senin aja, Senin hijau baru beli, boleh juga seperti itu strateginya. Tapi ini disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk MSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 28.525, menguat 1,6%. Tapi Bapak Ibu perhatikan bid overnya sangat tipis. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semarinya, GGRM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, GGRM bagus walaupun dia membentuk lower high, tapi dia nggak membentuk lower low, dia malah membentuk higher high. Jadi ini ada pola lagi, bullish pennant atau symmetrical triangle, masih sama targetnya, pola besarnya ini, pattern plate-nya dengan target tiangnya ini. Bahkan 37.000 tuh, tapi nggak usah tinggi-tinggi lah. Kalau dikasih sampai 35.000, 36.000 tuh udah bagus lah. Dari sekarang ya 20% lagi naikannya. Tapi ini saham high risk ya, udah naik tinggi juga. Ya harus hitung-hitung lah gimana. Semestinya kalau mau cepat naiknya nggak turun lah dari 26.000. Itu aja kalau nekat beli GGRM ya. Jadi seperti itu. Untuk GGRM, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.640, terkoreksi 0,37%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di bongkar semarinya, Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Mayor masih konsolidasi juga nih. Kalau Bapak Ibu yang nekat-nekat beli di 2.500, 2.550 itu kemarin bisa jualan di 2.600, 2.700. Dapat 3%, 4% lumayan ya. Ditektokin aja, ini konsolidasinya juga kelihatannya volume membesar. Kemungkinan nih ada buying power juga. Kenapa? Karena dia sempat dibawa turun, membentuk lower high,
tapi malah dia tarik naik lagi, hijau lagi dia. Kalau di area bawah ini di 2550, 2520 tarik lagi hijau lagi dengan volume besar. Berarti ada buying power. Nah, kalau strategi seperti itu ya tergantung Bapak Ibu apakah mau beli. Semestinya ya belinya di support, jangan di tengah-tengah. Karena ya bisa dibawa naik turun kan rugi waktu. Seperti itu. Untuk Mayor kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, higher low, volume meningkat. Minggu depan mestinya ada lanjut. Targetnya 2700 sampai 2720 untuk Mayor. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 144 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya, AISA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AISA juga ya lagi bertahan. Sepertinya ada yang akum. Tinggal nunggu momentum. Saham-saham consumer good naik, nanti big cap-nya naik juga nih AISA. AISA nih lihat, koreksi atau candle merah 4 hari perdagangan minggu ini aja volumenya biasa aja. Dan kelihatannya juga coba kalau dilihat 3 hari perdagangan ya. Ya ada akumulasi, walaupun yang jualan broker retail ada distribusi dari broker retail, tapi nggak masalah. Selama dia bertahan di atas support, aman. Mau distribusi banyak pun nggak masalah, kecuali distribusi dikonfirmasi dengan jebol support. Ya kita harus respon dengan, kalau saya stop loss. Seperti itu ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya bearish engulfing, tapi dia membentuk higher high, higher low. Menarik nih untuk AISA. Harus candle hijau dia minggu depan. Kalau bisa tembus 150, siap-siap valid breakout ya. Konfirmasinya minggu depan tembus 150, siap-siap uptrend, mengakhiri masa downtrendnya. Trendline downtrendnya ini juga bisa ya, seperti ini. Untuk AISA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1135, terkoreksi 3,4%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan semuanya, WIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WIM lagi di pucuk harum juga, tapi koreksinya belum kecil. Mungkin gak ditarik naik lagi. Ya, ada peluang karena target cup and handle-nya ini kan agak jauh nih. Apakah udah sampai? Kayaknya udah sampai ya. Coba hitung. Udah sampai ya. 1220 udah lewat. Dan ini agak kecil soalnya layar saya ini, jadi harus pakai weekly biar lebih kelihatan pergerakannya. Kalau dilihat all time high ya, wah cukup bagus nih. Cuman biasanya sama-sama all time high, apalagi sudah mencapai target, agak berat naiknya. Memang beresiko kalau beli di pucuk. Seharusnya follow the trend. Kalau untuk swing, kecuali Bapak Ibu scalping, melihat momentum, melihat bid over, bisa beli area atas, lagi ada buying power bisa, tapi profitnya juga nggak besar. Nah, kalau Bapak Ibu mau gimana sih lihat buying power, gimana cara entry-nya, gimana melihat bid over, time frame chart lebih kecil, mau beli harga atas itu seperti apa, bisa Bapak Ibu join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 Mei 2023 di hari Minggu, 2 minggu ke depan ya. Nanti diajarin semua dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mau bertanya gimana cara melihatnya. Setelah melihat, belajar itu yang mana bingungnya, nanti saya bantu di situ ya. Yang penting mau bertanya tuh biar bisa mandiri lah itu ya. Jadi seperti itu. Untuk WIM kalau dilihat ya sudah harga pucuk. Untuk scalping aja lah, ODT fast trade, nunggu momentum, kecuali kalau Bapak Ibu mau nge-swing, tunggu di, ya dia memang menjaga support 1100 ya, tapi perkiraan saya bisa nge-swingnya tuh sampai 1000. Nah di 990 sampai 1000 tuh mungkin ada pantulan. Untuk swing pendek bisa cari profit juga ya, tapi main cepet juga ya. Tradingnya juga kalau bisa pakai stop loss itu ya. Jadi seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup terkoreksi 6,25% ke harga 525 ARB walaupun gak dikunci. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia bukan semuanya, Cleo malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo sudah mencapai 560 dan turun. Itu wajar karena dia udah naik. Bahkan Cleo ini saya sudah rekomendasikan dari 18 April 3 minggu yang lalu ya. Di 480 ini saya imbaukan ini saham lambat gerak tapi oke pergerakannya. Sabar, targetnya ya 550 560 dan sudah tercapai. Dan udah profit taking ya udah profit taking, ngapain lagi nunggu kan. Apalagi candle merahnya itu
nutup 2 candle sebelumnya ya udah profit taking dulu. Jadi seperti itu. Untuk Cleo, target arah Cleo kemana? Kalau peluang besar 500 lagi akan uji. Kalau 480 ya itu support kuatnya, ini tutup aja udah nggak dipakai lagi. Perubahan praksi harga semestinya sih dijaga juga. Ini harusnya dijaga, tapi kasih aja toleransinya 480. Seperti itu ya. 2 support nih harus dijaga oleh Cleo. Kalau turun ke area situ menarik untuk spec buy. Jadi seperti itu untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CMRI yang ditutup di harga 4.380, terkoreksi 4,98%. Kalau di transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat broker kemarinnya CMRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa CMRI ya. Buang langsung dengan volume besar. Nih ya, yang perlu hati-hati itu kalau konsol tiba-tiba dibuang. Kalau udah beberapa hari nggak nembus resisten dia itu harus jaga supportnya. Support jebol out 4.600 nih support minornya. Memang kalau dilihat support kuatnya area konsolidasinya yang area 4.300 4.380. Jadi mungkin nggak dia konsolidasi lagi. Ada peluang, cuman lebih ke wait and see. Jangan ditangkap pisau jatuh karena sellernya kuat, candlenya jelek, takutnya ada lanjutan. Kalau dilihat seperti ini support kuatnya itu ada di 4.080. Bisa jadi ke situ dulu. Bisa jadi pola dead cat bond atau pola Russian wedge seperti ini. Nah, target arah bisa ke sini 4.090, 4.100. Itu untuk CMRI. Langsung saja ke saham terakhir, ada SIDO yang ditutup di harga 800, terkoreksi 1,23%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya SIDO itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SIDO selama di atas 800 oke. Ini bisa jadi swing low untuk SIDO. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dia mantul dari golden ratio-nya wajar. Dan itu juga resisten kuat dulunya, yang sekarang harusnya jadi support kuat. Dan juga dia 3 hari naik membentuk 3 watt soldier. Kalaupun ada candle merah itu wajar. Pokoknya yang penting jangan turun dari 785. Kalau turun berarti terus low, membentuk low baru ya turun lebih dalam. Ini terakhir turunnya harusnya 785 harus dijaga oleh SIDO kalau mau cepet naiknya ya. Itu bisa jadi konfirmasi pola pattern flag, koreksi ABC dan akan kembali naik. Resistennya 820 dulu ditembus. Senin Selasa tembus 820, sinyal bagus. Target arah 900 untuk SIDO. Jadi seperti itu untuk SIDO. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.